Yolomelo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film Thailand yang berjudul The Victim. Mari kita mulai. Seorang gadis berlatih akting dan seorang kakek sedang menagih kapan dia akan tampil. Tampil sih, itu yang sedang duduk sambil ketawa-ketawa bersama yang lainnya alias penonton bayaran. Gadis itu berkata itu adalah akting tertawa. Kakek menanyakan apa itu akting. Dia pun tertawa sampai kakek itu menyingkir pelan-pelan. Kok bisa-bisanya ya gue yang udah setua ini nanggepin bocah gila dari tadi? Ini yang dia sebut jurus akting dari dalam. Setelah itu dia dihampiri oleh seorang polisi yang sudah dari tadi memantau gelagatnya. Kantor polisi Bakna Metropolitan, ruang investigasi Letnan Polisi Tiras Sakedau didatangi gadis semalam yang bernama Ting dan setuju menjadi model reka ulang dalam sebuah kasus kriminal. Kasus pertama akan dimainkan. Saking menjiwai peran, dia berakting dari awal cerita sampai terjadinya insiden. Reka ulang kejadian itu terlihat begitu nyata sehingga membuat para penonton bereaksi dan melampiaskan kemarahan kepada pelaku. Hasilnya si pelaku bonyok dan diangkut pergi. Setelah selesai, Ting berdoa di tempat di mana terjadi peristiwa yang menelan korban itu. Di saat dia menancapkan dupa, tampak roh korban itu berdiri di sana tanpa kepala. Karena kemampuan aktingnya, Ting menjadi artis kampung sekarang dan dimintain tanda tangan. Reka ulang berikutnya juga sama disaksikan banyak orang. Akting Ting bahkan membuat pelakunya tidak sanggup untuk meneruskan adegan berikutnya sambil menangis dan minta maaf. Seperti biasa, setelah selesai, Ting selalu mendoakan para korban. Tampak sebuah tangan memegang tangannya saat itu. Kasus berikutnya, sewaktu dia mendoakan korban, sepasang kaki terlihat sedang bergoyang ke sana kemari dan sangat jelas hantu itu tergantung di atas. Suatu ketika di kasus lainnya, terlihat hantu itu menghirup dupa yang ditancapkan di sana. Suatu saat disiarkan di TV bahwa mantan Miss Thailand bernama Min hilang, tetapi polisi menemukan potongan jarinya yang tercecer. Saat itu polisi tidak bisa mengambil kesimpulan tentang keadaan Min yang entah masih hidup atau mati. Ting yang mendengar berita itu merasa ini adalah sebuah kesempatan baginya. Polisi mendatangi tempat tinggal Min dan samar-samar mereka seperti mendengar suara minta tolong. Mereka pun masuk ke dalam dan mendapati genangan air di lantai dengan campuran darah. Di saat mereka melangkah lebih dalam lagi, di sana ada sebungkus mayat yang tergeletak di bathtub. Tetapi setelah dilihat lagi, bungkusan mayat itu sudah hilang. Polisi pun memeriksa lebih detail dan menemukan beberapa bukti dan mengambil kesimpulan bahwa Minda Wijit Paisan atau Min telah dihabisi suaminya sendiri yang bernama Jarun Wijit Paisan. Pelaku memotong-motong tubuhnya menjadi beberapa bagian untuk menghilangkan jejak. Kasus ini terjadi pada tanggal 19 September 2005 di Motel Spinos Palace, ruang 301A. Kasus pembunuhan ini disiarkan di berbagai stasiun televisi dan media cetak yang semakin membuat Ting bersemangat. Tetapi sedikit kecewa ketika dia mendapatkan telepon dari letnan yang mengabarkan kasus Min itu sudah diambil alih oleh polwan yang akan berperan menjadi korban. Ting lalu berbicara kepada foto Min di majalah. Jika aku ada kesempatan untuk berperan menjadi dirimu, aku akan berakting sepenuh hati untukmu. Tidak berapa lama angin pun bertiup dan membalikkan lembaran majalah-majalah di sana. Di tempat lain, seorang polwan yang berada di toilet mengalami hal aneh di mana lampu di belakangnya itu tiba-tiba padam dan sesosok bayangan hitam berdiri di pojokan. Ketika dia memalingkan wajahnya, sosok hantu itu sudah berdiri dekat sekali dengannya dan membuatnya berteriak histeris. Lebih mengejutkan lagi, ternyata polwan itu dikabarkan mati karena serangan jantung di pojokan toilet dengan wajah yang mengerikan. Duka untuk polwan, suka untuk Ting. Akhirnya dia dihubungi kembali untuk memerankan Min. Hantu Min dengan terang-terangan memilih Ting untuk memerankan dirinya. Tidak main-main, Ting mulai memutar video tentang Min semasa hidup dan berakting untuk menjadi seperti dirinya. Adegan demi adegan itu seperti ada yang mengawasi dan benar saja, hantu Min membantu mengarahkannya dari belakang. Di saat Ting membuka mata dan melihat hantu itu di cermin, dia kaget lalu melihat ke belakang tapi hantu itu sudah hilang. Ting begitu serius demi peran di mana dia pergi mengunjungi kamar apartemen Min dan berlatih di tempat di mana dia terbunuh.
Lebih gilanya lagi, Ting meminta arwahnya untuk bersamanya saat itu. Di saat dia berjalan keluar apartemen, seorang perempuan melewatinya dengan tampilan baju yang kotor. Ketika Ting melihat ke belakang, sesosok hantu itu muncul dan meminta tolong kepadanya sambil menangis. Ting berjalan mendekati gadis itu dan sepanjang koridor banyak sekali hantu-hantu para korban yang memanggil dan meminta tolong kepadanya. Hantu gadis itu tiba-tiba berteriak dan dari kakinya mengeluarkan banyak darah, sedangkan di belakang Ting terlihat banyak sekali hantu-hantu yang sudah berkumpul. Ting yang bernyali besar tidak gentar dan terus melangkah mendekati hantu gadis itu. Di saat dia dipegang, barulah dia kain-kain. Ditambah banyak sekali arwah di belakangnya yang berteriak minta tolong. Dia seakan dikepung dan semua arwah menginginkannya sekarang. Dalam kerumunan itu, Min muncul dan mengatakan kepadanya bukan dia pelakunya dan Ting pun tersadar di bathtub. Bisa-bisanya dia terlelap di bathtub. Ting menghubungi Letnan dan mengatakan mungkin suami Min bukanlah pelaku sesungguhnya, tetapi Letnan menjawab semua bukti mengarah kepadanya. Sewaktu Letnan ingin mengingatkannya untuk adegan besok, tiba-tiba terdengar suara distorsi di ponsel dan terputus. Frekuensi radio pun berubah berantakan. Letnan terkejut ketika melihat sesosok perempuan yang nempel di mobilnya lewat kaca spion mobil. Si perempuan cicak itu sadis sekali loh. Dia membuat Letnan kecelakaan saat itu juga. Keesokan harinya, di mana sekumpulan wartawan sedang bersiap untuk adegan reka ulang kematian Min, Ting pun mulai dengan aktingnya. Ceritanya saat itu Min terlibat pertengkaran dengan suaminya. Di saat adegan tamparan itu, hantu Min memperlihatkan wujudnya di tengah-tengah para wartawan dan ada suara yang mengatakan bukan dia, dan terus mengingatkan bahwa bukan dia. Di mata suaminya, Ting seakan terlihat berubah menjadi Min. Hantu itu memeluknya sambil menangis sambil berkata, "Jangan lakukan ini, percuma. Katakan yang sebenarnya." Si Letnan masih hidup ternyata. Dia menghampiri Ting dan memanggilnya. Ting langsung pingsan mencium bau jigong yang bersumber dari mulut Letnan. Sesadarnya, Ting sudah berada di rumah sakit dan mengaku tidak mengingat apapun. Letnan berkata adegan itu akan diulang tetapi bukan Ting modelnya. Letnan mencurigai ada sesuatu yang aneh dengan kasus ini dan mengaku ada seorang polisi juga dibisikin oleh arwah Min. Di hari berikutnya, Ting pergi ke paranormal untuk menghubungkan arwah Min. Ting menggambar seorang perempuan tanpa disadari sewaktu dia kerasukan arwah Min. Setelah itu, dia kembali berkunjung ke kamar Min. Lama di sana tetapi seperti tidak menemukan apa-apa. Di saat Ting ingin melangkah keluar, pintu kamar tiba-tiba tertutup dengan sendirinya. Sebuah laci terbuka dan Ting menemukan sebuah album foto dan beberapa artikel. Dia mengambil artikel itu dan menyerahkannya ke kantor polisi. Polisi memberitahunya bahwa foto wanita yang ada di artikel itu bernama Fai, seorang dokter bedah yang juga teman baik Min. Mereka bersahabat bahkan sebelum Min menikah dengan suaminya. Fai awalnya adalah salah satu tersangka, tetapi sebelum mereka menemukan bukti-bukti yang artinya sekarang dia sudah bebas dari tuduhan. Ting tidak menyerah. Dia pergi ke rumah Fai dan bahkan Fai seperti sudah menunggunya. Dia langsung mengenal Ting dan mempersilakannya untuk masuk ketika sudah memastikan bahwa Ting datang sendiri ke rumah itu. Di dalam rumah, Fai bercerita dia mengenal Min bahkan sebelum dia terkenal. Min diceritakan seorang penari biasa yang bahkan tidak ada yang mau berteman dengannya. Hanya Fai yang bersedia berteman, tapi Fai tidak senang Min menikah dengan Jarun. Fai mengatakan Jarun sebagai bajingan dan anak setan. Sebegitu tidak sukanya dia mengingat Jarun sampai terbaca di wajahnya. Ting meminta izin untuk ke toilet saking saltingnya dia melihat ekspresi Fai tadi. Sewaktu dia di toilet, ponsel di tasnya berbunyi. Ting pun segera keluar dan anehnya dia tidak bisa menemukan ponselnya, lalu tiba-tiba Fai sudah berdiri di belakangnya. Sewaktu Ting ingin pamit, Fai menahannya dan meminta pamrih atas semua informasi yang sudah diberikan. Ting diminta melakukan sesuatu untuk Fai. Ting didandan menyerupai Min dan Fai mulai bertingkah aneh dengan mengatakan sangat menyukai Min. Ting disuruh Fai memakai mahkota sambil memintanya untuk memanggilnya sayang. Fai mulai memeluknya dan Ting mulai terlihat tidak nyaman. Fai berkata kenapa tidak dari dulu saja kau memanggilku seperti itu. Jika kau melakukannya, kau tidak akan. Dan terhenti ketika Ting menoleh kepadanya. Momen itu kembali seperti dulu sewaktu Min dan Fai yang sedang berdebat.
Fai meminta Min untuk melakukannya sekali dan dia berjanji tidak akan lagi mengganggu kehidupan Min, tapi Min kekeh tidak mau dan menilai Fai itu menjijikan. Di saat perdebatan itulah Min dibius, diikat dan dihabisi. Fai menyeret badan itu ke bathtub dan memotongnya menjadi beberapa bagian, lalu menghilangkan bukti dengan membersihkan semua sidik jari. Dia pun mengatur strategi seakan-akan Jarunlah yang melakukan itu semua. Fai mengakui telah menghabisi Min kepada Ting. Fai adalah seorang dokter gila. Sekarang dia mengatakan Ting mengatakan sebuah kebohongan yang menipunya di saat Ting mengatakan sayang dan melayangkan pisau ke arah Ting. Ting berusaha menghindar seperti Min pada saat itu. Ketika Ting sudah terpojok, beruntung Letnan datang tepat waktu dan menyuruhnya berhenti. Tetapi Fai sarap itu tidak menggubris dan terus melangkah maju ke arah Ting. Sebuah tembakan pun terpaksa dilepaskan ke arah Fai. Ting terdiam dan di saat Letnan menyentuhnya, wajah Ting berubah menjadi bonyok yang membuat Letnan berteriak histeris dan cut. Sial, cuma adegan film. Para kru film terheran-heran ada apa dengan si Letnan dan tiba-tiba Ting pun tumbang. Jadi semua ini hanya adegan film dan nama Ting sesungguhnya adalah Mai. Semua orang menghampiri dan mencoba menyadarkannya. Berita tentang Min itu kisah nyata. Dikabarkan setelah Fai menghabisi Min, dia lalu membuang potongan tubuhnya dan mengatur agar Jarunlah yang tertuduh. Romin telah berbicara pada tim polisi. Mai juga hits pada saat itu dan ditanyai tentang kebenaran arwah Min yang hadir pada saat pembuatan film yang dikisahkan dari kisah nyata. Mai menjawab sebaiknya pertanyaan ini lebih diarahkan kepada para kru. Jadi ceritanya saat pembuatan film, para kru dibisiki oleh Min. Ada skrip yang sedikit dirubah di mana seharusnya tidak ada adegan opera Likea. Mai yang mendengar itu langsung menanyakan jika bukan mereka berdua siapa yang merubah itu. Mereka menghindari pertanyaan Mai dan menyuruhnya untuk bersiap-siap untuk adegan berikutnya. Sewaktu di ruang rias, Mai bercerita belakangan ini dia sering sekali mimpi buruk tentang darah dan seperti seseorang sedang mengawasinya. Tukang rias yang bernama Jeb bertanya tentang apa yang dirasakan Mai saat pingsan dan sin-sin tentang menari saat itu. Mai seakan bingung dengan pertanyaan itu, lalu Bi kembali mengalihkan pembicaraan dengan memanggil Jeb untuk merapikan make-upnya. Bi mengingatkan Jeb untuk tidak mengatakan hal itu. Setelah itu mereka kembali memainkan peran masing-masing. Di saat peran yang diulang kedua kalinya, Xian mengatakan cut dan Mai langsung melihat ke arahnya dan ada suara yang mengatakan kenapa kau mengatakan cut bencong. Suara itu sontak mengagetkannya dan semua kru yang mengetahui itu menduga-duga apa yang terjadi. Kak berkata dia akan mengurusnya setelah selesai syuting. Malamnya itu, Kak mengucap doa dan menyalahkan dupa agar pembuatan film berjalan lancar dan meminta para arwah untuk tidak mengganggu para kru. Sekilas seperti ada bayangan yang menghirup dupa tersebut. Di saat dia ke ruangan lain, wajah manekin itu seperti berubah-berubah. Kak pun pergi dan terlihat sebuah tangan yang sangat panjang mengikutinya. Keesokan harinya, Mai dikabarkan oleh seseorang bahwa syuting dihentikan karena Kak ditemukan meninggal tadi malam. Dan Mai bertemu dan mendiskusikan tentang kematian Kak. Berkata semua yang terjadi itu karena Mai. Scene di mana Min menyuruh Ting melakukan Likea saat itu, Ting sudah aneh dan berkata jangan sentuh aku dan mengamuk. Dia lalu menari sendiri dengan mata tertutup dan Kak mencoba menyadarkannya. Ting lalu berteriak dan merasa mual. Tak berapa lama menjadi epilepsi gak karuan. Kak mengalungkan kalung suci kepadanya dan Xian dengan cepat melepas mahkota itu, lalu Ting pun pingsan. Di tempat lain di saat tim mengoreksi gambar video yang diambil dari awal cerita, rekaman Mai yang berperan sedang menyalakan dupa itu ada sesosok aneh memperhatikannya dari gedung seberang. Di adegan-adegan lain juga memperlihatkan bayangan-bayangan wanita. Telepon berdering dan Not harus keluar sebentar meninggalkan Xian. Xian seakan mengingat sesuatu dan memutar kembali video di saat dia merasa mendengar suara orang yang memarahinya, "Bencong." Di video itu wajah Mai terlihat berbeda. Xian lalu menelpon rekannya yang bernama Jok. Jok bertanya apakah dia ingat dengan gelandangan yang memberikan barang itu kepada Mai dan lagi-lagi suara itu terulang. "Kenapa kau bilang cut?" dan sontak mengagetkannya. Telepon terputus, layar komputer tiba-tiba konslet dan lampu mulai berkedip. Suara centang-centing semakin lama semakin cepat dan di dinding terlihat ada bayangan sosok yang sedang menari dan memeluknya. Not kembali dan mendapati Xian yang sudah koit dengan wajah yang terlihat ketakutan. Not menghubungi Mai dan mengingatkannya untuk berhati-hati dan telepon itu terputus. Mai berpikir yang menelponnya tadi adalah Xian.
Rekan lainnya menelpon dan mengabarkan Sean telah meninggal tadi pagi. Ada panggilan masuk lagi dan di saat Mai mendekatkan ponselnya ke telinga, terdengar suara aneh dan di belakangnya ada sesosok hantu perempuan yang menakutkan. Mai segera berlari masuk ke kamarnya. Di saat dia mencoba mengintip dari lubang spy, sebuah tangan tembus dari pintu dan mencekiknya. Mai pun lepas dari tangan itu dan berjalan mundur. Di saat dia terpojok di balkon, tangan itu memeluknya dari belakang dan menariknya jatuh ke bawah. Mai menghantam mobil yang terparkir dan mati. Yang lebih menyebalkan lagi, adegan itu hanyalah mimpi. Mai kembali merasa ada yang aneh. Dia mendekatkan kupingnya di kaca dan memang seperti ada sesuatu di dalam. Di saat dia bercermin, wajahnya berubah dan lagi-lagi dia terbangun dari mimpi tapi sudah dalam keadaan memakai lipstik merah. Sewaktu dia duduk termenung, ponselnya berdering dan seseorang mengabarkan kalau Sean sudah meninggal. Dia seakan syok sambil melihat berita acara TV dengan penampilan foto seorang perempuan dengan wajah yang mengerikan. Suara centang-centing gak jelas itu kembali terdengar dan mengganggu Mai. Di lain hari, Mai mampir ke tempat pemakaman dan mendoakan Min. Mai berharap dia melupakan dendamnya dan melepaskan semua yang ada di dunia. Setelah itu Mai kembali ke apartemen. Di saat dia memarkirkan mobilnya di basement, lagi-lagi suara centang-centing itu terdengar. Semakin lama semakin jelas dan cepat. Mai pun segera berlari ke arah lift dan di saat lift itu terbuka, ada seseorang yang lewat di belakangnya dan membuat Mai berhenti untuk melihat ke belakang. Setelah tidak melihat apapun, dia pun memutar balik badan dan ketika dia menoleh ke samping, si muka bonyok itu memperlihatkan wajahnya dengan sangat dekat. Setelah kejadian itu, Mai sudah menari tradisional Likae di tepi jalan seakan tidak sadar. Dia tersadar kembali oleh sinar kamera para penonton. Menurut si mbak kostum, Mai datang sendiri dan menyewa kostum itu, tapi Mai bahkan tidak menyadari semua itu. Mai begitu depresi mengenai apa yang terjadi. Tanpa sengaja dia menemukan sebuah CD dan mengingat omongan-omongan temannya tentang tarian Likae. Dia pun menelpon Jok dan menanyakan apa yang mereka sembunyikan darinya. Di saat Jok ingin menceritakan sesuatu, suara distorsi menguing dan percakapan itu pun terputus. Di kamar apartemennya, Jok mencoba mengintip lewat jendela karena dia merasa mendengar suara centang-centing. Ternyata yang dilihat itu adalah sepasang kaki yang menggunakan atribut menari tradisional. Mai menghampiri apartemen Jok dan di kamar yang gelap itu, komputer masih menyala. Duh, kesempatan daripada ke warnet Mai membuka email dari Jok yang menceritakan pada saat mereka melakukan sembahyang sebelum melaksanakan syuting, Mai malah kelayapan ke sebuah ruangan yang terlihat banyak aksesoris menari. Dia menyentuh salah satu mahkota dan menari seperti sedang dirasuki. Setelah itu, para kru menemukannya dan segera mencopot mahkota itu. Awalnya mereka ingin membawa mahkota itu ke kuil, tetapi Sean mulai mempunyai ide gila dengan memasukkan tarian Likae ke dalam adegan film dengan tujuan popularitas. Di hari berikutnya ada seseorang membawa mahkota lain dan menitipkan untuk Mai. Dalam pesan itu, Jok menuliskan bahwa Sean menyimpan mahkota itu di lantai 3 dan menyuruh Mai untuk menyingkirkannya segera. Mai pun pergi ke tempat yang dimaksud dan melihat mahkota itu di dalam sebuah lemari kaca. Di saat dia ingin mengambilnya, lemari itu terkunci dan sekilas ada bayangan terpantul di kaca. Penari hantu itu semakin mendekatinya. Mai dengan segera mendapatkan mahkota itu dan berlari pergi. Di dalam mobil suara distorsi kembali terdengar dan Mai melihat ada sebuah tangan yang ingin memakaikan mahkota di kepalanya lewat kaca mobil. Merasa takut, dia pun menutup mata dan tiba-tiba dia sudah berada di sebuah tempat asing. Mai tampak masuk ke sebuah rumah yang sangat gelap. Nih senter pakai. Di sana banyak sekali poster Mai. Selagi Mai menyenter ke dalam, ada sebuah gambaran tentang seorang gadis yang tampak sedang menjalani prosedur operasi plastik. Gadis itu adalah seorang penari dan salah satu penggemar Mai. Mai melihat sebuah patung dan menanyakan apakah dia ada di balik semua ini. Mai diperlihatkan kejadian-kejadian yang menimpa gadis itu dulu. Ceritanya gadis itu menjalani operasi demi terlihat seperti idolanya. Apesnya operasi terakhir itu gagal dan mengakibatkan kematiannya. Mayatnya lalu ditenggelamkan. Mai melaporkan kejadian itu kepada polisi dan akhirnya mereka menemukan mayatnya. Di pikiran Mai semua itu sudah berakhir. Ternyata suara penari itu ada lagi dan hantu itu menari di belakang Mai. Semakin dekat dan merangkak keluar dari cermin sambil mengatakan, "Kau harus menjadi aku. Aku ingin menjadi dirimu sehingga kau bisa jadi diriku.
Aku akan menjadi lebih cantik darimu dan kau harus menjadi aku dan terjadilah. Sekarang Mai sudah dirasuki oleh hantu itu dan tamat. Terima kasih sudah menyaksikan shortcut film ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Juga menyalakan lonceng notifikasi untuk updatean film lainnya ya. See you!